Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Konco, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya yang telah lama menghilang dari dunia per-YouTubean selama beberapa bulan terakhir. Tentunya di channel Wong Klaten. Ya, sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman. Sudah dari bulan Dari bulan Juni kalau tidak salah saya terakhir upload, dan setelahnya saya tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan SKB. Namun demikian saya tetap berdoa dan berharap yang terbaik bagi teman-teman yang telah setia menonton video YouTube saya dan mensubscribe channel ini dari bulan-bulan sebelum ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sekedar sharing informasi yang sudah diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara yang saya dapat dari Facebook. Ini informasi ini saya dapat tadi sore sekitar pukul 4 atau pukul 5. Nah, di sini ada 3 gambar yang di-share oleh BKN. Kita bahas saja. Untuk gambar yang pertama, ini adalah gambar bagan pengumuman kelulusan peserta CPNS 2019. Nah, mungkin saat video ini diupload, mungkin beberapa teman-teman udah melihat pengumuman yang ada di halaman SSCN milik teman-teman. Nah, setelah teman-teman login, menurut bagan ini ada 2 status yang akan muncul di akun teman-teman, yaitu status yang pertama lulus dan yang kedua tidak lulus. Nah, kita bahas dulu untuk teman-teman yang belum beruntung atau belum diberikan kesempatan untuk lolos seleksi tes CPNS tahun 2019 ini. Di sini teman-teman akan dihadapkan 2 pilihan. Nah, di sini cukup unik karena teman-teman BKN memberikan icon like pada teman-teman yang akan memilih pilihan tidak menyanggah. Nah, tentunya bagi teman-teman yang memilih tidak menyanggah, tentunya prosesnya akan selesai sampai di situ saja. Namun demikian berbeda dengan teman-teman yang memilih mengajukan sanggahan. Nah, pastinya teman-teman akan dibawa ke halaman untuk mengajukan sanggahan. Mungkin di situ ada keterangannya atau deskripsinya, mungkin teman-teman kenapa mengajukan sanggahan, terus alasannya apa, dan semisal teman-teman menghitung sendiri nilai teman-teman kok ternyata tidak cocok dengan hasil yang BKN hitung, nah mungkin teman-teman bisa mengajukan sanggahan lewat pilihan yang diberikan BKN tersebut. Nah, tentunya bagi teman-teman yang belum diberi kesempatan lulus di tahun ini dan masih bisa mencoba di tahun depan atau mungkin tahun-tahun selanjutnya, jangan patah semangat, karena seleksi CPNS ini lama kelamaan dari dulu sampai sekarang itu menjadi lebih transparan lagi, dan tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman jika mendaftar di tahun selanjutnya bisa keterima, dan mungkin yang umurnya sudah mencapai batas ya mungkin bukan rezekinya di situ, bisa memilih pekerjaan lain yang pastinya itu menurut yang di atas lebih baik dari jika teman-teman menjadi seorang CPNS. Nah, kita lanjut. Bagi teman-teman yang lulus ya, alhamdulillah teman-teman yang sudah berusaha keras, dan mungkin teman-teman ada juga yang sedikit yang beruntung seperti saya dulu. Nah, itu bisa lulus CPNS di tahun 2019 ini. Bagi teman-teman yang lulus itu diberikan 2 pilihan juga, yaitu 1 tahap pemberkasan, jadi teman-teman akan dibawa ke halaman tahap pemberkasan, dan yang kedua itu teman-teman diberikan pilihan untuk mengundurkan diri. Nah, kita bahas dulu untuk mengundurkan diri. Nah, pada pilihan mengundurkan diri ini kesempatan terakhir bagi teman-teman ya. Jika teman-teman mungkin tidak mau melanjutkan menjadi seorang CPNS, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ingin mengetes kemampuan aja, atau mungkin dapat pekerjaan yang lebih
baik lagi. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk mengundurkan diri, karena di proses ini itu belum ada sanksi atau denda yang akan diberikan kepada teman-teman. Beda ceritanya jika teman-teman nanti mengundurkan diri setelah pemberkasan. Nah, setelah pemberkasan itu nantinya teman-teman kalau mengundurkan diri itu akan diberikan denda lumayan, yaitu sekitar 30 atau 50 juta sesuai dengan peraturan kalau mengundurkan diri setelah pemberkasan. Nah, kalau teman-teman mengundurkan diri sebelum pemberkasan dan setelah pengumuman ini, itu tidak akan dijatuhi denda sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh BKN. Nah, itu untuk yang kedua, yaitu tahap pemberkasan. Nah, pada tahap pemberkasan ini berarti teman-teman menyetujui untuk mengikuti tahapan selanjutnya dari tes CPNS ini. Nah, apa aja sih tahap pemberkasan? Kita lihat di gambar yang kedua yang diupload oleh BKN. Di sini gambar yang kedua ini adalah alur pemberkasan ya. Jadi setelah teman-teman tadi login ke akun SSCN dan dinyatakan lulus, itu teman-teman jika menerima harus mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Nah, teman-teman yang mendaftar kali ini cukup dipermudah ya, karena daftar riwayat hidupnya ini udah disediakan by aplikasi oleh sistem BKN ini. Jadi teman-teman tinggal ngisi aja, nggak usah pusing-pusing apa aja yang isinya daftar riwayat hidup, apa aja yang harus diisi, apa aja harus dicantumkan. Jadi ya teman-teman cukup mengikuti instruksi dari aplikasi aja. Nah, kemudian setelah teman-teman selesai mengisi daftar riwayat hidup atau DRH tadi, teman-teman akan diminta untuk mencetak DRH-nya yang biasanya dimintai tanda tangan teman-teman. Kemudian teman-teman akan disuruh mengupload DRH-nya disertai dengan dokumen-dokumen pemberkasan lainnya. Nah, untuk dokumen pemberkasan lainnya mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya, karena ya ini lumayan panjang ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat bagi teman-teman yang belum beruntung untuk lolos seleksi CPNS di tahun ini. Jangan berpikir yang macam-macam, karena mungkin belum rezeki teman-teman, dan rezeki teman-teman mungkin di tahun selanjutnya atau mungkin di tempat yang lain yang kita tidak tahu. Selama teman-teman udah berusaha dan berdoa, nah hasil yang teman-teman dapat itu adalah hasil yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, bagi teman-teman yang lolos seleksi CPNS tahun 2019 ini, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya. Walaupun tes CPNS ini sudah menghabiskan banyak waktu, hampir seleksinya mungkin udah mau 1 tahun, teman-teman masih tetap berjuang keras dan akhirnya teman-teman perjuangannya membuahkan hasil. Berterima kasihlah kepada Tuhan, kedua orang tua teman-teman, dan atas jeripaya teman-teman juga, teman-teman bisa lolos di tahap SKD dan tentunya di tahap SKB yang baru saja teman-teman lalui. Setelah teman-teman dinyatakan lulus ya, teman-teman harus melengkapi beberapa berkas yang diminta oleh BKN, karena itu nanti akan menjadi acuan BKN untuk menetapkan NIP teman-teman atau nomor induk pegawai yang nantinya akan dipakai teman-teman selama menjadi seorang pegawai negeri sipil. Yakinlah kalau teman-teman udah dinyatakan lulus di tahap ini, teman-teman tinggal seleksi pemberkasan, itu kemungkinan gagal udah sangat kecil, karena pada awal dulu seleksi administrasi ya kemungkinan besar berkasnya hampir sama seperti itu. Sebenarnya yang paling dicek ini tes bebas nafsa itu ya. Jadi teman-teman kalau udah bebas narkoba, tentunya teman-teman akan menjadi seorang calon pegawai negeri sipil dan harus mengikuti tahap selanjutnya. Nah, cukup sekian. Lanjut ke video selanjutnya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.